Saatnya Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat. Halo sahabat M King, dimanapun berada, kita berjumpa dalam Talk Show Indonesia Sehat pada kesempatan hari ini, yang tentunya kita akan mengajak Anda untuk menyimak dialog-dialog kesehatan yang pastinya menarik untuk kita cermati. Hari ini kita akan ajak Anda untuk menyimak lebih dalam mengenai yang namanya kolesterol. Oh, ada yang punya masalah dengan kolesterol di situ? Baik, jangan jauh-jauh dari televisi Anda, jangan jauh-jauh dari tempat Anda. Simak dialog kita akan membahas mengenai kolesterol. Kita saksikan dulu yang satu ini. Coba kita mulai dengan membahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan kolesterol. Zat yang ditemukan di seluruh tubuh kita ini sebenarnya berperan penting terhadap hormon dan vitamin. Seperti kita membutuhkan kolesterol untuk menghasilkan vitamin D dari sinar matahari. Namun, jika terkumpul terlalu banyak, akan berbahaya bagi kesehatan kita. Bagaimana bisa terlalu banyak? Karena selain dihasilkan sendiri oleh tubuh kita, kolesterol juga dapat ditemukan di makanan seperti kuning telur, keju, dan lain-lainnya. Ada dua tipe kolesterol di tubuh kita yang dibawa oleh protein yang berbeda-beda yang dinamakan lipoprotein, yaitu HDL atau High Density Lipoprotein yang selalu disebut sebagai kolesterol baik, dan LDL atau Low Density Lipoproteins yang disebut jahat. HDL disebut baik karena lipoprotein tersebut sebenarnya membawa kolesterol ke liver untuk dibuang dari tubuh. Lalu, kenapa kalau terlalu banyak jadi tidak baik? Di saat terlalu banyak jumlahnya yang berkeliaran di darah, kolesterol dapat menempel ke zat lain dan membentuk suatu plak atau lempengan. Plak ini sangat berbahaya karena zat lain yang berkeliaran pun akan terus menempel dan jadi semakin besar. Saat plak ini menempel ke dinding di arteri misalnya, terutama arteri yang penting seperti arteri koroner maupun arteri di otak, aliran darah akan terganggu, begitupun dengan oksigen yang menuju ke organ-organ vital seperti jantung dan otak. Lalu, apa yang akan kalian alami? Nyeri dada, serangan jantung, atau bahkan stroke. Cukup buruk, bukan? Terkumpulnya kolesterol bukan hanya melalui makanan, namun bisa melalui kurangnya berolahraga, merokok, dan berbagai macam kondisi maupun kebiasaan lainnya. Lalu, bagaimana kita bisa menghindarinya? Dengan berolahraga, mengatur pola makan dengan memakan buah dan sayur, serta mengurangi makanan berlemak, dan mencoba mengurangi rokok jika kalian merokok. Akan lebih baik lagi jika kalian rutin memeriksa lipid profile kalian dengan melakukan pemeriksaan darah di laboratorium rumah sakit. Sudah kita simak bersama tadi tayangan mengenai kolesterol ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan hal ini bisa menambah wawasan pengetahuan kita mengenai yang namanya kolesterol tadi. Nah, untuk lebih dalam lagi, kami hadirkan di studio saat ini bersama Dr. Ici yang akan mengajak kita mengenal lebih dalam yang namanya kolesterol. Halo Dr. Ici, gimana keadaannya dokter? Alhamdulillah luar biasa sehat. Baik dok, ini kan hari ini kita mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh yang namanya kolesterol. Ini katanya kolesterol ini identik dengan makanan-makanan enak dokter ya. Ini gimana dokter ini mengenai kolesterol dokter Ici? Ya sebetulnya memang kolesterol selain kita bisa dapatkan dari makanan kita, ternyata kolesterol juga diproduksi oleh sel-sel di dalam tubuh kita yang memang juga ada sel-sel hati juga di situ yang memproduksi daripada kolesterol. Mungkin kita kalau mendengar kata kolesterol ini sesuatu yang jahat gitu. Padahal sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, kolesterol itu juga kebagi ada beberapa. Salah satunya ada LDL, kemudian ada HDL, ada triglycerid. Mungkin kita yang sering mendengar adalah adanya kolesterol baik, kolesterol jahat, dan ada triglycerid. Triglycerid itu dimana kalori kita yang tertumpuk di dalam tubuh yang nggak kita pakai gitu ya. Kalau misalnya kita bertanya terkait dengan makanan-makanan apa aja sih dok sebetulnya yang memang tinggi kolesterol, ya pasti kita lihatlah adanya salah satunya misalnya otak ya. Siapa yang suka makan otak sapi gitu misalnya di gulai, otaknya sendiri sudah ada kolesterolnya, kemudian juga santannya pun sama. Dan ada jeroan-jeroan yang lain yang memang juga kolesterolnya ya cukup tinggi juga ya. Dan mungkin kita juga sering makan lobster, wah enak banget juga ya. Ya makanan-makanan yang seperti ini juga memang memiliki kolesterol yang cukup tinggi. Kemudian apalagi bahkan di
mentega juga ada gitu. Dan kalau kita lihat keseharian kita misalnya makan gorengan, di gorengan pun minyaknya, apalagi kalau yang dimasak berulang kali, kita pakai berulang kali, tentu itu juga bisa menimbulkan satu resiko juga untuk kita gitu. Kita nggak usah mikir terlalu jauh makan makanan yang enak. Ternyata makanan-makanan kita keseharian pun ada kolesterolnya. Demikian tadi penjelasan Dr. Ici mengenai kolesterol ya Bapak Ibu ya. Nah, saat ini di studio sudah hadir produk spesialis M-King Bung Pande yang juga akan membantu kita memahami lebih jauh mengenai manfaat jamu tetes M-King terhadap kolesterol. Apa kabarnya nih Bung Pande? Ya, baik Bung Hasan. Nah, ini gimana Bung Pande peran jamu tetes M-King kita Bung? Ini untuk saudara-saudara kita yang kolesterolnya tinggi nih Bung Pande. Nah, bagaimana mengatasinya? Tentu kita harus memberikan asupan tambahan. Supaya apa? Supaya si kolesterol tadi bisa kita tekan, bisa kita turunkan. Nah, permasalahannya menekannya dengan apa? Dengan konsumsi obat-obatan medis tentu hal yang biasa. Tapi kalau kita konsumsi dengan herbal, ini juga sangat-sangat baik. Misalnya apa? Ada rosella, ada juga temulawak. Ini merupakan herbal-herbal yang sangat kaya dengan senyawa-senyawa antioksidan yang bisa menekan jumlah ataupun kadar kolesterol dalam darah kita. Jadi silakan konsumsi M-King karena apa? Karena M-King bahan dasarnya adalah rosella, ada juga temulawak, di samping tentu ada moringa oleifera vera dan juga mengkudu. Sahabat M-King, untuk lebih jauh mengenal jamu tetes ini, kami ajak Anda untuk menyimak pengalaman dari Ibu Rita. Apa kabar para pemirsa dan juga pendengar? Karin dan juga tim Mobil Sehat M-King kembali kita berkunjung ke rumah-rumah konsumen dari M-King ya, yang sudah membuktikan bagaimana wasilah M-King bisa mengobati sakit beliau. Di sampingnya Karin, kali ini langsung kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan nama siapa Ibu dan juga alamat lengkap? Ibu Rita, alamat Sentulan, Mangurejo Sentulan. Yang jenengan keluhkan itu apa itu di usia 35 tahun ini? Keringgingan sama kolesterol, kebanyakan makan lemak mungkin, sama boyok tapi udah sembuh. Itu jenengan derita sudah berapa lama? Sudah lama Mbak, itu mulai kerja sudah merasakan. Berarti sudah hampir kurang lebih 6 tahun begitu ya. Ketika kambuh ngoten dos pundi rasanya? Kolesterol ketika tinggi itu rasanya di badan? Kolesterol itu keringgingan, rasanya keringing, iya. Ngantuk. Yang sini nih rasanya berat, ngantuk. Enggak sakit tapi cuma berat. Jenengan hari ini mengkonsumsi M-King? Iya. Hampir 4 botol, mau 5. Hampir 4 botol dan mau 5, luar biasa ya ternyata. Tapi alhamdulillah enak, sudah enggak pernah keringin. Kalau keringin tuh pegang sesuatu kan enggak enak toh Mbak. Sekarang enggak, alhamdulillah ya. Ini sudah ya enggak, sudah sembuh. Alhamdulillah.